Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo pemirsa, inilah Selamat Pagi Indonesia Plus, saya Tantri Murdopo. Kalau mendengar kata hemoroid atau mungkin Anda kenal dengan istilahnya ambeien, ini merupakan gejala yang mungkin tidak menimbulkan keluhan bagi para penderitanya. Tapi ada gejala-gejala umum yang mungkin terjadi, yaitu misalnya rasa gatal ataupun juga rasa tidak nyaman di usus besar bagian akhir atau rektum, atau bahkan ada rasa nyeri ketika buang air besar. Kita akan berbincang lebih lanjut mengenai bagaimana cara mengatasinya, termasuk juga cara mencegahnya. Sudah hadir bersama dengan saya pagi hari ini di studio, ada praktisi kesehatan, Dr. Agus Jaya Atmaja. Apa kabar, Dok? Baik, selamat pagi. Pagi, dan juga ada Mbak Lizia Margaret, ini adalah produk spesialis dari Medicon. Apa kabar Mbak Lizia? Sehat selalu Mbak Tantri. Itu yang paling penting di era pandemi seperti ini. Betul sekali. Nah, Dr. Agus, saya pribadi itu belum pernah terkena penyakit ambien ini. Tapi kalau sekitar saya, orang-orang terdekat ada yang terkena penyakit, pasti kesakitannya luar biasa. Jadi sebetulnya penyakit ambien ini apa sih, Dok? Ada pembengkakan gitu atau gimana sih? Oke, jadi ambien ataupun wasir itu adalah suatu keadaan di mana kumpulan pembuluh darah vena ataupun plexus hemoroid yang terletak di rektum ataupun sekitar anus meradang dan membesar. Oke. Jadi untuk ambien sendiri itu memang ada faktor genetikanya. Tapi memang selain faktor genetika juga ada faktor-faktor lain, faktor resikonya seperti misalnya usia. Dengan bertambahnya usia, tentu saja kan jaringan bantalan penyangga anus itu sudah tidak elastis lagi, sehingga dapat bergeser dan menyebabkan gangguan pada pembuluh darah vena tadi. Ya. Selain faktor usia juga ada faktor kurangnya asupan serat ataupun kurangnya asupan air. Jadi berarti kurang makan sayur, buah-buahan gitu, Dok? Betul, ya. Dan bisa menyebabkan feses ataupun kotoran kita menjadi lebih keras. Dan juga faktor yang mengedan terlalu sering pada saat kita buang air besar ataupun batuk yang cenderung lebih lama, diare yang berulang, dan juga sembelit yang berulang. Betul ya, saya juga kebayanginnya sih kalau mengejan itu kan berarti ada daya dorong yang luar biasa, yang kuat gitu ya, Dr. Agus ya. Pada saat kita mengejan, tekanan di rongga abdomen itu akan meningkat. Jadi ini ada hubungannya dengan kebiasaan buang air besar juga. Saya kepingin ke Mbak Lizia. Jadi kalau dikatakan ada hubungannya dengan kebiasaan buang air besar, Mbak Lizia biasanya apa sih yang baik itu kategorinya gimana? Oke, jadi untuk frekuensi ideal ya untuk buang air besar itu sebenarnya secara teratur, bisa setiap hari atau beberapa hari sekali, tergantung dari pola makan, lalu jenis makanan yang dikonsumsi, terus tergantung dari usia dan tingkat aktivitas harian. Nah, yang perlu kita hindari sebenarnya jangan memaksakan untuk buang air besar. Jadi misalkan terbiasa nih buang air besar setiap hari, tapi ternyata sudah 2 hari belum BAB, belum buang air besar, lalu dipaksakan, itu sebaiknya dihindari untuk meminimalisir risiko terjadinya ambeien. Lalu ketika BAB sebaiknya tidak terlalu mengedan atau mengejan ya, supaya ya meminimalisir risiko terjadinya ambeien. Oke. Itu jadi penting juga sih, karena kadang-kadang kalau udah ada rutinitas, tiba-tiba rutinitasnya berhenti, misalnya biasanya BAB, kemudian 2 hari tidak BAB, itu rasanya kayak aduh ada yang mengganggu gitu, harus diusahakan, tapi ternyata nggak bisa ya Mbak ya, harus betul-betul diupayakan dengan cara yang baik juga gitu ya. Iya, betul. Nah, Dr. Agus, kalau tadi dokter katakan ada prosesnya, berarti ada ciri-cirinya sebetulnya ya? Ya, jadi untuk gejala dari ambeien secara garis besar adanya perdarahan ataupun keluarnya keluarnya darah pada saat kita buang air besar. Ya, itu karena dilatasi dari dinding pembuluh darah. Jadi ketika tiba-tiba kita BAB ada darahnya, itu harus diwaspadai salah satu cirinya yang harus kita waspadai ya. Dan juga ada gangguan gatal atau yang kita sebut dengan pruritus ani yang disebabkan karena adanya peradangan di daerah sekitar anus. Dan juga faktor nyeri yang disebabkan karena gesekan ataupun jepitan kalau ambeien tadi sudah keluar melalui anus. Dan juga timbulnya benjolan yang bisa menyebabkan rasa tidak nyaman pada saat kita duduk ataupun beraktivitas.
ketika tadi gejala-gejala awal sudah ada atau ciri-ciri awalnya sudah ada, sebaiknya kita melakukan apa sih? Kan pengennya nggak sampai lebih parah lagi kan Mbak Lizzy ya? Betul, memang sebaiknya harus segera ditangani sebelum menjadi lebih parah lagi. Nah, kalau misalkan sudah mulai mengalami gejala yang awal sekali, misalkan nyeri saat BAB atau di BAB-nya mulai keluar darah, kita bisa sarankan untuk perbanyak mengkonsumsi makanan-makanan yang kaya serat dan cukup air. Tapi apabila gejalanya sudah meningkat, misalkan sudah mulai terasa ada benjolan dan rasa gatal di sekitar dubur, kita bisa sarankan untuk menggunakan produk-produk yang dikhususkan untuk membantu mengurangi gejala ambeien dan membantu mengurangi ukuran dari benjolan ambeien tersebut, seperti produk Ambeven. Oke. Jadi itu berarti ada stage-stage-nya sebetulnya ya, ada golongan-golongannya gitu ya. Ada tingkat nanti kita akan keparahan. bahas lebih lanjut lagi. Saya juga ingin tahu lebih jauh lagi mengenai apa yang harus kita lakukan bersama Mbak Lizzy ya. Kita akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami untuk membahas mengenai ambeien. Didukung oleh Pemirsa, apakah Anda pernah terkena gangguan ambeien atau mungkin sekarang sedang mengalami ciri-ciri awalnya seperti yang disebutkan di segmen sebelumnya, misalnya ada rasa tidak nyaman di usus besar bagian akhir atau rektum atau anus Anda, kemudian ada rasa gatal ketika BAB juga berdarah, jangan-jangan Anda terkena penyakit ambeien. Makanya harus kita bahas lebih lanjut lagi. Dr. Agus, jadi gangguan ambeien ini ada beberapa tipenya gitu? Ya, jadi secara garis besar ambeien dibagi menjadi dua, yaitu hemoroid interna atau bagian dalam dan hemoroid eksterna di bagian luar. Jadi di dalam anus itu ada dua otot ya yang dibatasi oleh lekukan yang bekerja untuk membantu plexus hemoroid bekerja, di mana supaya anus dapat tertutup sehingga feses tidak dapat keluar. Tapi dua-duanya sakit ketika kena di dalam maupun kena di luar gitu, Dokter Jadi Agus? kalau untuk yang bagian dalam, hemoroid interna itu karena terletak di bagian dalam, tidak terlihat dan tidak terlalu banyak jaringan sarafnya sehingga tidak terlalu sakit kalau masih dalam tahap awal. Tapi kalau sudah tahap lebih lanjut, bisa keluar sehingga terjepit dan dapat terasa sakit. Sedangkan kalau untuk yang hemoroid eksterna itu karena di sekitar anus bagian tersebut itu banyak jaringan sarafnya, akan terasa lebih sakit dan bisa terlihat membesar. Jika misalnya tidak ditangani lebih lanjut, akan terjadi bentukan emboli ataupun bekuan darah yang dapat mengganggu aliran pembuluh darah vena di sekitar anus tadi. Kalau kemudian tadi Mbak Lizzy mengatakan ada produk yang bisa membantu, di fase mana nih sebetulnya Ambeven bekerja? Oke, jadi berdasarkan tingkat keparahannya, ambeien itu sebenarnya ada 4 tingkat keparahan. Jadi tingkat yang pertama yang paling awal itu ketika BAB atau buang air besar ada darahnya, tapi kadang ada benjolan, kadang tidak ada benjolan. Itu tahap awal, tahap pertama. Tahap kedua, ketika BAB mulai ada benjolan, tapi setelah BAB benjolan tersebut bisa masuk kembali ke dubur atau ke anus. Kembali. Ya, lalu tingkat keparahan ketiga itu ketika BAB benjolannya keluar, tapi untuk masuk kembali itu harus dibantu dengan tangan atau dengan jari. Nah, kemudian tingkat keempat ini tingkat yang lumayan parah. Jadi ketika BAB benjolan tersebut sudah keluar dan tidak bisa masuk lagi. Nah, itu yang meskipun sakit sekali, dibantu dengan jari atau dengan tangan. Nah, produk Ambeven bisa membantu meredakan gejala ambeien ya dari tingkat 1 sampai tingkat 3. Nah, jadi itu bisa dibantu. Sementara untuk tingkat keempat itu sudah harus diperlukan adanya tindakan. Jadi sebutannya pencegahan atau pengobatan sebutannya, Mbak? Kalau untuk mencegah terjadinya ambeien, sebenarnya cukup dengan pola hidup yang bagus sih Mbak, seperti makan makanan berserat, olahraga dan cukup istirahat. Nah, Ambeven ini digunakan untuk mencegah supaya tidak lebih parah.
Jadi misalkan orang tersebut menderita ambeien tingkat awal nih, nah mengkonsumsi Ambeien secara rutin supaya tidak sampai ke ambeien tingkat kedua atau tingkat ketiga. Seperti Oke. itu. Jadi Dokter Agus sebenarnya penanganan yang tepat nih gimana? Tadi Mbak Lizia bilang ini adalah ada sebenarnya untuk membantu di beberapa tingkat supaya tidak lebih parah lagi. Tapi Betul. penanganan yang tepat harusnya kita gimana nih ketika Oke. ada gejala atau ciri awal? Iya, memang sebelum timbulnya gejala pun kita memang harus menerapkan pola hidup yang sehat ya. Tadi seperti yang sudah disebutkan, harus mengkonsumsi makanan yang berserat dan cukup air ya, dan juga cukup olahraga, dan yang paling penting pada saat buang air besar jangan pernah selalu dibiasakan untuk mengedan. Sedangkan untuk grade 2 ataupun 3 tingkat keparahannya biasanya diperlukan bantuan obat-obatan ataupun medikamentosa ya, baik itu secara oral yang dari bahan herbal ataupun non herbal ya. Kalau untuk herbal seperti dari ekstrak daun ungu yang mengandung flavonoid yang dapat mengurangi gejala-gejala dari ambeien tadi. Pada tingkat 3 akhir ataupun 4 biasanya diperlukan tindakan. Nah, tindakan itu bisa tindakan non operasi ataupun operasi. Ya, tapi harapannya nggak sampai ke sana lah ya, Dokter Betul. Agus ya. Makanya harus betul-betul tadi pola hidup sehat, sekaligus juga menggunakan produk-produk yang bisa membantu jangan sampai ke tahap berikutnya. Mbak Lizia, ini termasuk yang mana? Dioles, diminum, atau di apa? Ambeien termasuk produk yang diminum. Diminum, oke. Ya, jadi Ambeien adalah produk kapsul yang digunakan untuk membantu mengurangi gejala wasir atau ambeien dan membantu mengecilkan ukuran benjolan pada ambeien. Mbak Lizia, tapi sebetulnya produk sejenis kan mungkin ada di pasaran. Jadi Ya. keunggulannya di mana, Mbak? Oke, yang pertama, Ambeien ini termasuk jamu. Jadi produk jamu, jadi untuk orang-orang yang menderita gangguan ambeien bisa langsung beli ke apotek atau ke toko obat tanpa harus menggunakan resep dokter. Ya, jadi bisa langsung dibeli tanpa resep dokter. Lalu yang kedua, produk Ambeien ini sudah terdaftar di Badan POM. Jadi sudah dijamin untuk kualitasnya, asal digunakan secara teratur. Karena Ambeien merupakan jamu, jadi isinya adalah bahan herbal, yaitu daun wungu. Nah, berdasarkan penelitian, daun wungu ini sudah terbukti bisa membantu mengurangi gejala ambeien dan mengecilkan ukuran benjolan ambeien. Sementara produk sejenisnya mungkin isinya bukan daun wungu, ya, mungkin isinya adalah bahan herbal lainnya yang gunanya untuk melunakkan kotoran atau yang lainnya. Jadi tidak secara langsung bisa handling atau mengatasi ambeien tersebut. Sementara di Ambeien isinya adalah daun wungu yang memang sudah terbukti bisa membantu mengatasi gejala-gejala ambeien. Itu tadi yang seperti disebutkan Dokter Agus juga ya. Betul. Daun wungu ini sangat baik sebetulnya untuk bisa mengobati dan mencegah penyakit ambeien ini. Jadi diingatkan juga kepada pemirsa semua, jikalau memang ingin mengkonsumsi obat, dilihat dulu kandungannya apa saja, sehingga nanti bisa tepat sasaran gitu ya Mbak Lizia sebetulnya ya. Nanti saya akan tanyakan lebih detail lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kita akan membicarakan seputar bagaimana cara mencegah dan mengobati penyakit ambeien. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia Plus, masih membicarakan seputar penyakit ataupun gangguan ambeien. Ini terkait dengan pola hidup yang harus betul-betul kita upayakan, pola hidup yang sehat, dan juga bagaimana kita bisa mengkonsumsi obat-obat penunjang yang juga bermanfaat bagi kesehatan kita. Saya akan ke Dokter Agus terlebih dahulu. Jadi yang penting adalah pola hidup sehat dulu. Ya, betul. Untuk mencegah di sana dulu ya, Dokter Agus ya. Mencegah ataupun andai kata sudah mengalami gangguan ambeien, tetap harus melakukan pola hidup yang sehat. Jadi tadi olahraga yang teratur, Ya, betul. makan-makan berserat, Dan cukup air. cukup air, Dan harus menghindari stres dan cukup istirahat juga. menghindari stres dan juga istirahat. Kadang-kadang susah itu loh, Dokter Agus kayak gitu untuk betul-betul sempurna gitu. Betul. Tapi harus diupayakan, itu yang paling Betul penting. sekali, Bu. Oke, nah Mbak Lizia tadi bercerita di segmen-segmen sebelumnya bahwa produk yang dibawa oleh Medicon ini bisa membantu untuk yang sudah terkena penyakit ambeien juga. Nah, mereka itu siapa saja sebetulnya, Mbak? Di rentang usia berapa? Oke, yang bisa mengkonsumsi Ambeien tentunya yang sudah mulai mengalami gejala ambeien. Nah, biasanya gejala ambeien ini dialami oleh
orang yang usia produktif. Jadi dari dewasa muda seperti usia 19 atau 20 tahun sampai lansia, semua bisa mengkonsumsi Ambeven. Pria dan wanita bisa mengkonsumsi Ambeven. Sama juga. Betul. Tapi berarti pola penggunaannya Mbak? Kalau cara minumnya itu cukup 3 kali sehari 2 kapsul, 2 kapsul di pagi hari, 2 kapsul di siang hari, dan 2 kapsul di malam hari. Diminum setelah makan, saran dari kami, dan diminum dengan air secukupnya. Untuk cara minumnya sebenarnya sudah tertulis di kemasannya. Ada ya? Di kemasannya ini produk Ambeven, pemakaiannya 2 kapsul Ambeven 3 kali sehari. Dan memang itu produk yang baik adalah produk yang jelas. Juga Betul. cara penggunaannya termasuk apa saja yang terkandung di dalamnya ya. Betul Mbak sekali. Lizia, Jadi ya? sudah lebih gampang dilihat, ada logo jamu di sini, terus ada cara pemakaiannya, dan di dalam blisternya juga ada komposisinya apa saja di dalamnya. Itu warnanya ungu karena memang ada daun wungu di dalam Betul sekali, kandungannya. ada daun ungu di dalamnya. Ya mungkin pemirsa kalau yang tahu daun wungu ini daun yang asalnya dari Papua Nugini sebetulnya, tapi kemudian jadi bisa kita gunakan untuk bisa mencegah ataupun juga mengobati penyakit ambeien ini. Nah, gejala yang paling utama awal tuh biasanya pendarahan itu ya dok, atau berdarah ketika Ya, kalau BAB untuk gejala awal biasanya kita ketahui adanya timbulnya bercak darah itu yang paling utama ya. pada saat BAB, dan kadang-kadang timbul rasa gatal ataupun rasa tidak nyaman pada saat kita duduk. Nah ini kan gejala itu kan bisa timbul sewaktu-waktu gitu loh Mbak Lizia. Nah semudah itu kan juga produknya bisa didapatkan, misalnya tiba-tiba ada gejala yang disebutkan oleh Dokter Agus kan udah mulai deg-degan dong, kan kita belajar nih hari ini nih. Gejala awal udah ada, langsung bisa kita dapatkan produknya. Bisa, misalkan ketika sudah lihat, oh ternyata BAB-nya ada bercak darah, terus sudah mulai terasa nyeri, bisa langsung mencari produk Ambeven, sudah ada di toko obat, di apotik, dan di Alfamart juga sudah ada. Dan kalau sekarang sedang masa PSBB, terus agak khawatir untuk keluar rumah, sudah betul. bisa dibeli juga di e-commerce, di online store kita, di Biarfit Official Shop, yang ada di Tokopedia dan yang ada di Shopee. Jadi bisa langsung nih, tidak perlu ke dokter dulu meminta resep, bisa langsung dibeli di apotek dan di toko obat. Iya, soalnya kan kadang deg-degan juga gitu ya, mau keluar juga bingung, tapi kok ternyata gejala yang disebutkan Dokter Agus sudah muncul. Gitu. Betul, dan harus cepat ditangani, kalau tidak nanti akan menjadi lebih parah dan mungkin agak sulit untuk ditangani. Iya. Tapi kita bisa menangani di rumah kan ya Dokter Agus, atau harus langsung ke medis gitu? Untuk tahap awal sih cukup dengan pola hidup tadi bisa dapat recovery sendiri, dan juga tadi cukup istirahat dan mengurangi faktor stres harusnya bisa cukup membantu untuk mencegah ataupun meminimalkan timbulnya gangguan ambeien tadi. Setelah ini dilakukan baru kemudian bisa dibantu dengan produk ini ya Mbak Lizia ya? Betul. Jadi penanganan pertama jika sudah mulai terjadi gejala-gejala ambeien, silakan mengkonsumsi Ambeven yang sekarang sudah gampang ditemuinya, ada di toko obat, di apotik, di Alfamart, dan di Tokopedia dan Shopee. Oke, dan ini rentang usianya juga sebetulnya luas. Betul. Tadi dari muda usia produktif 17 tahun ke atas bisa dikonsumsi obat ini, tapi ikuti petunjuknya yang sudah ada, itu paling penting ya Mbak. Betul. 3 kali sehari setelah makan. Saya udah hafal nih Mbak, udah mulai hafal saya. Ya, 3 kali sehari 2 kapsul, 2 kapsul di pagi hari, 2 kapsul di siang hari, dan 2 kapsul di malam hari. Jika ambeiennya itu termasuk yang parah, kami sarankan untuk tidak menambah dosis. Jadi tetap 3 kali sehari 2 kapsul, hanya rutinitasnya mungkin hari mengkonsumsinya itu lebih panjang. Tergantung tingkat keparahan. Kalau untuk kasus yang paling ringan, biasanya dalam 2-3 hari itu gejalanya sudah mulai mereda. Tapi kalau lebih parah mungkin bisa lebih dari 3 hari. Oke, tapi kemudian harus ke dokter lebih jauh lagi ya, itu yang Mbak Lizia ya? Kalau yang memang sudah parah, ya boleh silakan ke dokter. Makanya perlu aware sekali untuk gejala-gejala ambeien. Jika sudah mulai ada gejala awal, silakan lakukan penanganan sebelum terjadi lebih parah lagi. Iya, tidak boleh acuh ini kan, karena kan kita sendiri yang tahu kan perkembangannya kan Mbak. Kita nggak bisa minta tolong orang untuk liatin juga kan, kesimpulannya gitu loh. Mungkin pemirsa yang nonton kita di pagi hari ini ada banyak informasi yang belum ataupun ingin mereka tanyakan lebih lanjut atau ingin mereka dapatkan. Kemana detail informasinya bisa didapatkan Mbak Lizia? Oke, untuk para pemirsa yang mau cari tahu lebih lanjut mengenai produk Ambeven, bisa langsung telepon ke customer service kita di 021 290 20 649 atau di WhatsApp service kami di 0813
1730-0350 yang akan kita layani di hari dan jam kerja yaitu Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 5 sore. Jadi di luar dari jam itu harap menunggu dulu ya Mbak? Iya, pasti akan kita jawab tapi di jam dan hari kerja. Iya. Oke, terima kasih banyak Dr. Agus, terima kasih banyak Mbak Lizia. Yang pasti semuanya harapannya semua sehat, itu yang paling penting. Betul. Dan terhindar dari gangguan-gangguan termasuk juga gangguan ambien. Makanya pemirsa juga diharapkan selalu menjaga pola hidup yang sehat, itu yang paling penting, menjaga manajemen stres, bagaimana kita bisa terus berolahraga dengan teratur, makan makanan yang sehat dan juga bergizi, dan yang pasti kalaupun harus menggunakan produk-produk, gunakan produk-produk yang memang punya kandungan yang sesuai dengan penyakit Anda, dan juga temukan segala macam informasinya ke nomor telepon ataupun juga ke website yang sudah disebutkan tadi. Terima kasih banyak sudah bersama dengan kami, kita jumpa di berbagai informasi lainnya, tetaplah terus di Metro TV.